Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sejumlah malaikat yang ada, mereka memiliki tugas masing-masing. Ada yang menyampaikan wahyu, membagi rezeki, menanyai dalam kubur. Ada juga malaikat yang meniup sangkakala saat hari kiamat tiba, yaitu malaikat Israfil. Seberapa sering sangkakala itu ditiup? Di mana sangkakala itu berada sekarang? Dan apa yang dilakukan malaikat Israfil di langit saat ini? Tonton video ini sampai selesai. Berapa kali sangkakala ditiup? Para ulama yakin bahwa malaikat Israfil akan meniup sangkakala kelak. Ini sesuai dengan penjelasan dari Imam Al-Qurtubi yang dijabarkan dalam kitab At-Tazkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Beliau menyatakan, para cendekiawan kami setuju bahwa pada hari kiamat, malaikat yang meniup sangkakala adalah Israfil alaihissalam. Kedatangan hari kiamat akan ditandai dengan tiupan sangkakala. Sangkakala akan ditiup sebanyak 3 kali. Tiupan pertama akan menggoncangkan langit dan bumi, tiupan kedua sebagai tanda bagi manusia dibangkitkan kembali, kemudian tiupan ketiga untuk mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Tahapan tiupan sangkakala itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang di langit dan segala yang di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah, dan mereka semua datang menghadapnya dengan merendahkan diri. Quran Surah An-Nahl, ayat 87. Kemudian, tiupan kedua dan ketiga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, bagaikan tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan yang masing-masing. Quran Surah Az-Zumar, ayat 68. Sebagian ulama menatakan bahwa sangkakala hanya ditiup 2 kali. Tiupan pertama membuat semua makhluk terkejut dan mengalami kematian, kemudian tiupan kedua untuk membangkitkan manusia dan mengumpulkannya di padang mahsyar. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari itu. Al-Quran Surah An-Naziat, ayat 6-7. Salah satu pendapat yang kuat adalah pendapat kedua. Hal ini diperkuat dengan sebuah hadis. Kemudian ditiuplah sangkakala, tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali dia memasang pendengarannya dan menjulurkan lehernya. Maka orang yang pertama kali mendengarnya adalah seseorang yang memperbaiki telaga untuk untanya. Dia pun mati, dan orang-orang pun mati. Kemudian Allah mengirim hujan gerimis. Dari hujan tersebut Allah menumbuhkan dan membangkitkan jasad-jasad manusia. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Hadis riwayat Muslim, di mana letak sangkakala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa sangkakala sudah berada di mulut malaikat yang bertugas. Hal ini sesuai dengan sabdanya. Abu Zaid radhiyallahu anhu mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana aku dapat merasakan nikmat? Sebab malaikat memegang sangkakala dan sudah memasukkan sangkakala ke mulutnya. Dan ia pasti akan langsung meniup sangkakala itu jika telah mendengar perintah untuk meniupnya." Para sahabatnya mendengarkan dan merasa takut. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, cukupkanlah. Allah sebagai penolong kami dan Dia sebaik-baiknya pelindung. Hanya kepada Allah kami bertawakal atau berserah diri." Hadits riwayat Tirmidzi. Jadi, apa yang dilakukan oleh Israfil di langit sebelum kiamat terjadi? Sebelum kiamat total, ada beberapa tugas yang diemban oleh malaikat Israfil. Hal ini dijelaskan oleh Imam Abdurrahim bin Ahmad dalam kitab Syarah Daqaiqul Akbar. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa malaikat Israfil memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kekuatan di 7 langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan malaikatnya. Tak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kekuatan di 7 bumi, kekuatan angin, kekuatan gunung, dan kekuatan yang berat. Malaikat Israfil juga bersama malaikat-malaikat lain dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, malaikat Israfil juga bertugas memikul arsy. Hal ini sesuai dengan yang tertulis dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa yang kedua adalah malaikat Israfil yang diberi tugas meniup sangkakala, dan dia juga salah satu malaikat yang memikul arsy. Tahukah kamu apa yang dilakukan malaikat pemikul arsy? Ternyata mereka berdoa untuk orang-orang yang beriman. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih, memuji Tuhannya. Dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksa neraka yang menyala-nyala, ya Tuhan kami. Dan masukkanlah mereka ke dalam surga, ADN yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka, dan istri-istri mereka, dan keturunan mereka. Sungguh, Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar." Quran Surah Ghafir, ayat 7-9. Nah, sahabat beriman, itulah penjelasan mengenai tugas malaikat Israfil. Selain meniup sangkakala, malaikat ini juga memiliki tugas lain. Ia menemani malaikat-malaikat lain dalam bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ia bersama malaikat lain juga mendapat tugas untuk memikul arsy. Walaupun diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak pernah mengeluh ataupun menolak kepatuhan mereka. Mereka tidak sombong. Hal ini sesuai dengan firman-Nya. Dan kepada Allah sajalah bersujud segala apa yang ada di langit dan semua makhluk yang melata di bumi, dan juga para malaikat, sedang mereka malaikat tidak menyombongkan diri. Quran Surah An-Nahl, ayat 49. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.